apa perbedaan orang yang sudah berproses sama yang masih dalam awal-awal itu adalah kemampuan untuk ada jeda. Jadi jeda antara sebuah stimulus ya, komentar atau apapun omongan orang sama reaksi kita. Aku tipe yang bertemannya tuh lebih kayak nggak terlalu banyak aja, cuman aku pengennya itu benar-benar pertemanan dimana aku nggak perlu kayak pura-pura gitu, nggak perlu perform. Kayak misalnya aku tuh misalnya sama temanku gitu ya, aku merasa aman di sana gitu, nggak perlu aku jadi Marcella yang bijaksana gitu, Marcella yang bisa kasih insight yang luar biasa atau Marcella yang punya semua jawaban. Aku nggak mau jadi kayak gitu, aku pengen jadi apa adanya aja sih sama teman-temanku. Apapun yang bikin kamu baper itu bukan tentang orangnya sih, tentang diri kamu sendiri, selalu kayak gitu. Oh ya, make sense ya. Jadi bukan tentang kejadiannya atau orangnya atau kata-kata orang itu, tapi tentang ya sesuatu dalam dirimu sendiri yang bereaksi kan. Di hidup tuh pasti ada target, kayak misalnya tahun depan aku mau ini. Masalahnya di proses penyembuhan, proses mental health dan apapun itu, kita nggak bisa seatur deadline untuk itu kayak aku tahun depan udah sembuh dari trauma tentang hubungan, tentang masa lalu, aku mau sembuh, aku mau jadi pulih gitu. Sayangnya nggak seperti itu gitu. Bosku kayaknya aku sering dengar itu berkali-kali di ruang praktekku. Dan mungkin aku akan beda sih jawabannya sama yang kamu ekspektasikan. Ya. NPD itu kan suatu... Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku beneran happy karena aku kedatangan tamu berkelas. Kembali lagi ke Suara Berkelas, ada Marcella. Wis, halo Bilal, nggak nyangka sih 2 tahun ya udah ya? 2 tahun, spesial sekali teman-teman. Bagi teman-teman yang nggak tahu ya, ketika aku dan tim Bangun Suara Berkelas, Sela adalah orang kedua setelah Agus Leo yang mau datang ke Suara Berkelas. Dan kalau nggak salah episode 7, dan waktu itu subscribernya masih 5.000 atau 6.000-an, dan Sela mau datang ke Suara Berkelas. Dan hari ini aku mengajak lagi Sela ke Suara Berkelas setelah 2 tahun kita nggak pernah ngobrol. Dan aku penasaran Sela, apa yang berbeda dari Sela yang terakhir ke Suara Berkelas di 2 tahun yang lalu dengan Sela yang sekarang? Apa yang menarik, apa yang bisa kamu ceritakan ke aku dan teman-teman Suara Berkelas yang nonton ini? Wah, oke sip. 2 tahun tuh waktu yang lama tapi juga terasa singkat sih. Karena jujur, wah sekarang di Suara Berkelas itu aku nggak nyangka banget bakal kesini lagi ketemu Bilal, ngobrol lagi gitu dengan kondisi Suara Berkelas yang udah sangat-sangat jauh banget dari waktu kita pertama bertemu kan. Jadi kalau misal dari aku sendiri 2 tahun itu juga sama sih, kayak aku waktu itu masih apa ya, dual job gitu ya, kayak sebagai content creator mental health, introvert, terutama kebahas introvert. Terus aku juga sambil masih ngarsitek gitu, masih praktek sebagai arsitek. Nah, selama 2 tahun kesini aku udah lepas arsitektur gitu. Jadi aku udah benar-benar fokus di mental health, di content creator, di edukasi masyarakat tentang psikologi mental health, dan ya kebetulan juga sekarang aku udah praktek juga sebagai hipnoterapis juga gitu. Untuk lebih apa ya, membantu orang lagi lah, lebih banyak lagi gitu. Gitu sih. Jadi itu perubahan yang aku rasa lumayan dahsyat, dan aku merasa itu sih kayak ini lebih selaras lah dengan diriku sendiri gitu, jalan hidup ini gitu sih Bilal. Apakah kamu masih introvert seperti kamu yang 2 tahun yang lalu gitu? Iya. Atau introvert itu sebenarnya cuma label diri kamu sendiri, dan ketika kamu jadi hipnoterapis sekarang, kamu lebih ngerasa bahwa aku tidak introvert itu lagi gitu, aku sudah mulai extrovert. Apakah ada transisi itu, dan kalau iya aku penasaran. Oke, good question. Jadi memang dulu tuh kita kan bahasnya introvert juga ya, tentang introvert tuh apa miskonsepsi di introvert, apakah itu label atau bukan, apakah itu menghambat atau enggak kan. Nah, sebenarnya pemahamanku dan pendirianku tentang introvert tuh masih sama kok. Dari dulu sampai sekarang tuh masih sama. Itu adalah tools untuk kita mengenal diri sendiri, tapi bukan untuk kita jadi menghambat diri kita. Gitu. Jadi itu adalah sebuah cara kita lebih kenal aja. Oh, ternyata aku tuh Marcella gitu ya misalnya, aku sangat nyaman dalam sendirian. Maksudnya aku tuh nggak masalah gitu. Kalau misalnya nggak sama orang, aku bisa sendiri baca buku, nulis, riset. Aku bisa fokus sama ide-ide yang aku punya. Tentu saja aku masih suka banget sama orang gitu ya, sama bilang ngobrol gitu, sama klienku juga aku sangat suka. Tapi aku butuh tuh waktu sendirian untuk introspeksi, refleksi, berpikir, menulis konten tuh kan banyaknya introvert ya, kayak sendirian nulis gitu. Jadi I still love that process, dan aku butuh waktu itu untuk menjadi diriku sendiri gitu. Nah, terus apa yang membuat orang tuh salah paham tentang introvert? Sebenarnya itu
bagaimana label atau istilah introvert itu digunakan sebagai pembatasan diri atau limitasi diri gitu, kayak oh aku tuh introvert makanya aku nggak bisa ini, atau makanya aku tuh nggak punya teman, atau makanya aku tuh nggak bisa public speaking. Nah itulah yang menjadi masalah gitu, karena bukan lagi digunakan sebagai cara untuk mengenal diri tapi untuk membatasi potensi yang dia punya. Itu sih. Self-limiting belief. Betul. Dan jadi aku dengar kata-kata label ya. Label. Kayak aku introvert berarti aku nggak mau punya banyak teman. Aku introvert, Iya. aku nggak boleh maju ke depan. Aku nggak boleh bikin konten. Aku mending sendiri aja. Betul. Apakah label ini justru bikin banyak orang itu terhambat? Karena ada orang juga ya yang memang introvert. Betul. Justru di karirnya semakin menanjak gitu. Karena Iya. mereka tahu cara memanfaatkan diri mereka sebagai introvert, which is lebih fokus, Iya. nyaman dengan kesendirian gitu. Betul. Apa yang harusnya orang lebih tahu tentang tidak menjadikan itu sebagai label atau self-limiting belief? Caranya adalah dengan melihat label apapun ya. Sebenarnya label itu kan nggak cuma di introvert doang ya, tapi Yeah. di banyak hal. Yeah. Label, misal aku sebagai content creator itu kan label juga. Aku sebagai ibu itu kan juga label. Jadi mindset limiting itu tuh bisa apa ya, terjadi di semua jenis label apapun. Misalnya oh, aku tuh ibu, berarti aku nggak bisa nggak bisa berkarir. Itu kan udah limiting belief kan. Jadi nggak cuman untuk introvert saja, tapi untuk di semua hal hidup kita. Dan saat kita bisa memisahkan label itu dengan realita, maksudnya kayak apa yang aku inginkan gitu ya, maka itu bisa menjadi kekuatan. Misalnya, oke, aku tuh introvert dan aku bisa juga jadi public speaker. Aku introvert dan aku bisa nyaman dengan orang lain berbicara, berdiskusi. Aku introvert dan aku bisa berani juga public speaking. Sama juga kayak semua hal, aku ibu dan aku bisa berkarir, aku ibu dan aku bisa punya hidupku sendiri. Itu kan juga sama gitu. Jadi Ya. bisa diaplikasikan ke semua hal sebenarnya. Benar. Ya manusia sangat dinamis ya sebenarnya, kayak Betul. walaupun aku introvert, walaupun Sheila introvert, tapi aku dan Sheila bisa jadi extrovert di sini. Kita ngomong Iya. sesuka hati, kita bisa Benar. bahas apa aja, kita bisa gali apa aja. Tapi kalau kacamata yang masih kayak label atau self-limiting belief, itu yang bikin banyak orang tuh nggak berkembang justru ya. Benar. Apakah ada transisi juga dalam konteks pertemanan? Karena 2 tahun lalu kita masih ngomongin tentang pertemanan sebagai seorang introvert itu seperti apa. Kayak kuantitasnya kecil tapi berkualitas gitu. Selama kamu jadi hipnoterapis, selama kamu belajar 2 tahun belakangan tentang interkoneksi kita dengan manusia lain gitu. Iya. Kita suka membahas tentang kenapa manusia seperti ini, kenapa dia seperti ini, kenapa dia berteman dengan orang-orang yang seperti ini. Apa yang menarik tentang pertemanan di 20-an? Kalau untuk hidupku pribadi gitu ya di pertemanan, aku sekarang karena semakin belajar tentang psikologi dan mental health dan kepribadian manusia gitu ya, aku semakin lebih bisa mengetahui bahwa oh sama orang ini misalnya gitu ya, dia lebih extrovert, lebih easy going, berarti aku mesti gimana ya dalam bisa connect sama dia gitu lah. Jadi dari situ aku belajar bahwa ternyata kita bisa connect ya sama semua orang sebenarnya. Iya. Kalau kita mau untuk belajar orang tersebut gitu, gimana sih dia suka apa sih, dia punya pemikiran kayak gimana sih, kita jadi bisa connect sama orang. Dan itulah yang kenapa aku suka topik kepribadian. Oke. Jadi bukan untuk melimitasi, tapi untuk membuka chance kita bisa connect sama banyak orang gitu. Dan itu juga yang terjadi sama hidup aku gitu. Aku bisa connect sama orang-orang yang dulu tuh mungkin aku kira kayak kayaknya nggak mungkin dia sama dia bisa cocok gitu ya. Tapi ternyata pas obrolin, kita ngobrol, kita cari benang merah kita berdua tuh apa, ternyata bisa connect juga loh sama dia gitu. Kalau dulu mungkin aku lebih ngerasa kayak nggak bisa, dia terlalu extrovert, atau dia tuh kayak terlalu nggak suka sama mental health. Tapi ternyata bisa ya kita tuh connect sama semua orang, selama kita punya rasa ingin tahu dan empati, yang mungkin juga Bilal juga lakukan kan, kayak rasa curiosity ke orang lain gitu. Aku rasa itu sih yang penting untuk kita bangun koneksi pertemanan dan apapun ya sebenarnya. Apakah itu berarti mereka harus inward dulu, mereka masuk ke diri mereka sendiri dulu, di dalam sendiri mereka tuh udah nyaman, udah aman, kemudian ketika mereka berkoneksi sama siapa aja, itu mereka tetap bisa. Misalnya kayak ada orang yang mungkin susah untuk punya teman karena mereka punya ego dan baperan, kayak bisa jadi yang lain tuh ngejokes, terus mereka kayak wah take it personally sehingga bisa jadi marah dan segala macam. Apakah mereka harus masuk ke diri mereka sendiri dulu, baru deh kita ketemu siapa aja, kita bisa dinamis, kita fleksibel. Apakah seperti itu? Bener banget, gila. Itu poin penting sih. Dan aku jadi pengen bahas ini jadinya. Jadi kamu kan bilang tadi kayak misalnya di pertemanan gitu ya. Kadang suka ada orang yang kayak dia ngomong sesuatu bercanda doang misalnya, kita langsung ke-trigger ya kan. Kayak kok dia kayak gitu sama aku gitu. Apakah dia gak suka sama aku? Apa gitu lah ya. Jadi merasa minder, gak percaya diri, atau bahkan jadi ngerasa kayak dia sama aku gak cocok gitu kan. Nah,
memang pada akhirnya kayak cerita aku sendiri juga ya. Aku juga dulu kayak gitu ke orangnya. Ya. Dulu pun aku juga secara personal sangat sensitif sama kata orang gitu. Misal orang menjauhi aku atau aku nggak dilibatkan di obrolan, aku pasti ngerasa kayak there's something wrong dengan aku gitu. Nah itu juga yang aku temuin di klien-klienku sekarang gitu. Saat ada interaksi sama orang, terus nyata orang itu nggak berperilaku ngomong yang nggak sesuai sama yang dia inginkan, dia ngerasa ke-trigger dan ngerasa oh berarti apakah ada yang salah sama aku, jadi overthinking ya, cemas berlebihan, mikir terus sampai malam nggak bisa tidur gitu ya. Nah jadi pada akhirnya memang interaksi kita sama orang lain tuh bisa kepengaruh sama itu tuh trigger-trigger itu yang kalau ditelaah gitu ya dari praktekku juga, ternyata itu banyak banget loh, bisa jadi ya banyak luka juga di sana gitu. Kenapa dia sampai bisa ke-trigger saat ada orang ngomong sesuatu gitu yang misalnya, ih kamu kok nggak asik banget sih, nah itu kan biasa aja ya harusnya ya, cuman kok dia ke-trigger ya, kenapa gitu. Dia something di balik itu yang ngebuat dia jadi ke-trigger, dan itulah yang membuat aku tertarik sama hipnoterapi karena underneath perilaku orang dan reaksi orang tuh pasti ada sesuatu tuh yang terjadi di baliknya gitu. Dia emang bilang ke kamu, kita pada akhirnya butuh kembali ke kita sendiri untuk mengenal apa sih yang membuat kita jadi punya reaksi seperti itu gitu. Kenapa kita marah? Kenapa kita jadi trigger? Kenapa kita jadi kayak sensi sama orang? Kenapa kita baper? Pasti ada sesuatu tuh di balik itu semua gitu. Aku garis bawahi kata-kata underneath ya, karena kamu mempelajari manusia juga. Misalnya, let's say ada orang yang berkomentar di postingan kita atau di podcast ini, bosen dengan motivasi mulu, bosen dengan self improvement dan segala macam gitu. Kalau dicari akar problemnya, let's say kamu ketemu dengan orang itu, apa yang bakal kamu gali, apa yang bisa kamu punya asumsi atau cara berpikir seperti apa yang kamu lihat ketika kamu ketemu sama orang, apa-apa tuh kayak komentar negatif, apa-apa tuh ngelihat marah-marah, emosian gitu. Apa yang harus dibedah seharusnya? Ini untuk orang yang menerima komentar itu. Ya. Mungkin bisa dari dua sisi kali, dua sisi orang ya? yang berkomentar sama kita yang menerima komentar. Oke, mungkin pertama kita dulu kali yang dikomentarin, kan aku juga konten creator, Bilal juga sama. Mungkin berapa kali ya ketemu lah komentar yang kurang oke gitu ya. Personally juga aku mengalami ini di era-era awal aku berkonten. Jadi aku tuh inget banget pas awal-awal aku konten kan 2022 ya. Kayaknya sekitar 3 bulan 4 bulan di awal itu aku tuh kan lumayan viral tuh, kebetulan ya viral, dan jadinya memang banyak komentar yang masuk. Karena ngomongin introvert Cici kan, yang introvert ya. relatable kan. Nah, terus aku jadi wah, kok aku jadi terkenal nih, kan biasa lah ya kayak baru mulai itu jadi kayak normal. wah, terkenal gitu ya. Nah, terus aku iseng nih scroll Twitter. Aku tuh nggak konten di Twitter. Kayak aku cari Selais gitu, Cici introvert. Apa ya komentar orang tentang aku di Twitter yang bukan Instagram, TikTok gitu. Terus aku scroll, terus aku lihat komentar dari seorang cewek gitu. Dia bilang, ini apaan sih Cici introvert, dia konten-konten tentang introvert, dia kayak mengglorifikasi, meromantisasi introvert gitu. Aku blok dia gitu, dia bilang gitu. Terus ada balas cewek juga, dia bilang, iya nih gue juga kayaknya ilfeel sama dia, kayak gak suka gitu sama konten si aku ya. Aku juga blok dia gitu. Waktu itu aku tuh kayak hah gitu ya, kayak ke-trigger gitu, kayak langsung baper gitu kan. Aku nggak nyangka bahwa waktu itu ya, sekarang aku udah bisa melihat dengan lebih jernih lah, luas juga ya. lebih luas gitu kan. Cuman waktu itu emang sakit banget sih jujur, kayak kok ternyata ada orang yang salah interpretasi, salah menangkap maksudku bahwa aku tuh buat konten untuk membantu orang. Nah, tapi sekarang pas aku flashback ke masa itu, kenapa aku bisa ke-trigger ya sama komentar negatif orang? Itu ternyata memang aku tuh sebenarnya secara bawah sadar ya, underneath tadi ya, aku masih ada rasa nggak pede gitu. Ada rasa aku tuh masih insecure, dan dia itu komentarnya menyentuh insecurity aku gitu loh. Oke. Gitu. Jadi kenapa ke-trigger? Karena ada fakta yang beneran ada di dalam diri aku gitu. Jadi pas kamu bilang tadi, kok bisa sih dia marah pas ada komentar orang yang kayak biasa aja. Berarti itu menyentuh sisi yang sebenarnya memang ada dalam diri kita. Kita memang mengakui itu, cuma kita deny. Kita kayak, enggak kok, aku gak kayak gitu. Kita deny, tapi itu ada sebenarnya. Gitu. Jadi setelah itu, kan aku berproses juga ya dengan diriku sendiri gitu. Jadi aku mempelajari insecurity aku tuh apa aja. Apa sih part-part di aku yang aku deny, aku tolak, itu apa aja. Apa sih luka-luka yang masih ada di diri aku sehingga aku masih ke-trigger sama itu gitu. Jadi akhirnya menggali ke diri sendiri gitu. Nah, sekarang setelah aku melihat komentar kayak gitu lagi, aku lebih kayak ada jeda gitu. Nah, ini juga aku bilang ke orang-orang gitu. Apa perbedaan orang yang sudah berproses sama yang masih dalam awal-awal itu adalah kemampuan untuk ada jeda. Jadi jeda antara sebuah stimulus ya, komentar atau apapun omongan orang sama reaksi kita.
gitu. Dulu mungkin aku reaksinya kayak langsung defensif ya, langsung kayak mau lawan kayak enggak kok, aku tuh nggak kayak gitu, aku tuh bla bla bla, ya kan, defensif gitu ya, maunya proof kalau aku tuh nggak kayak gitu. Sekarang kalau ada orang kayak gitu kayak aku masih ada sedikit perasaan kayak kenapa gitu ya, cuman ya udahlah. Boleh aku love, terus aku kayak thank you for the input, udah gitu aja. Jadi ada jeda dari reaksi dari suatu stimulus ke reaksi aku gitu, dan aku rasa itu yang spesial gitu. Semakin banyak jeda, semakin panjang jedanya semakin sehat juga buat kita kan. Kita nggak langsung reaktif gitu. Itu dari orang yang trigger ya. Nah, kalau dari orang yang melakukannya, kenapa? Sebenarnya mekanisme juga mirip sih sebenarnya. Gitu. Jadi misalnya ya dulu ya, aku juga refleksi ke aku sendiri ya. Dulu tuh aku lumayan judgmental ke orang yang extrovert dulu. Aku tuh judgmental sama orang extrovert. Kenapa? Kok dia kayaknya easy going banget, tapi aku tuh kayak sebel, kayak sok apa ya, dulu kan SKSD sebutannya sok kenal, sok deket gitu. Kok dia orangnya kayak caper gitu, ya kan? Dulu tuh aku kayak gitu ke orang yang kayaknya tuh seru banget gitu. Kenapa? Ya jadi pas aku gali-gali juga tentang bawah sadar, tentang pikiran kita, ya ternyata aku pingin jadi kayak gitu loh. Aku tuh ada rasa iri, mungkin ada rasa kayak pengen, dan kayak aku bisa sih, cuma kenapa aku nggak bisa kayak gitu. Ini ada rasa iri gitu, kayak aku pengen jadi seperti itu. Jadinya aku benci sama orang seperti itu. Jadi itu sama, itu adalah bagian dari aku yang aku tolak sebenarnya. Bagian dari aku yang aku pengen outgoing juga, aku pengen seru juga, pengen berteman sama orang banyak, tapi kayak ada yang blocking gitu lah. Gitu. Gimana obrolan kami tadi? Seru ya? Bagi kamu yang mau nonton offline podcast Suara Berkelas, kita ada special event khusus untuk teman-teman berkelas yang serius mau join. Penasaran? Bisa klik link di deskripsi. Sampai jumpa. Oke, jadi sekarang kita coba bahas yang tadi ya, POV dari orang yang melakukan itu. Kenapa ada orang yang suka komentar negatif sama orang lain gitu. Nah, mungkin ada orang kasus di mana orang itu emang gak sengaja aja. Itu pertama. Tapi yang kedua ini yang menarik sih buat aku, karena aku sendiri mengalaminya. Nah, jadi dulu pas aku masih sekolah, masih umur belasan tahun lah, masih remaja gitu ya, masih dewasa muda gitu, 20-an awal. Nah, aku tuh masih punya rasa judgmental ke orang yang extrovert gitu. Orang yang punya banyak teman, yang kayaknya tuh kalau lagi ketemu orang baru langsung bisa say hi, langsung rangkul, langsung kayak itu langsung berteman. Aku tuh kayak, tapi aku butuh waktu gitu. Kayak aku tuh nggak bisa seramah itu, se-extrovert itu, se-outgoing itu kayak dia. Jadi orang-orang seperti itu benar-benar men-trigger aku gitu. Dan aku jadi judgmental sama mereka. Jadi kayak, ih kok dia caper banget ya, ih kok dia SKSD banget sih, pasti dia munafik gitu-gitu loh. Sekasar itu ya. Tapi itu beneran terjadi. Nah, ternyata pas aku gali-gali dari pembelajaran juga tentang mental health, tentang psikologi, bawah sadar, aku semakin menyadari bahwa sebenarnya semua itu adalah proyeksi aja sih. Proyeksi akan bagaimana aku pengen kayak gitu juga. Punya banyak teman, bisa bergaul, bisa nyaman sama orang baru gitu. Tapi aku belum merangkul sisi itu dalam diri aku gitu. Masih ditolak gitu. Masih ada luka di sana yang ngebuat aku jadi nggak bisa outgoing kayak orang itu. Makanya aku judge dia gitu. Karena dia punya hal yang aku belum akui juga dalam diri aku. Belum aku terima gitu. Jadi bisa kayak gitu sebenarnya. Aku suka sekali ketika kamu menjelaskan tentang kemampuan untuk ada jeda gitu. Di antara kita melihat dulu, menganalisa, dan kita bereaksi gitu. Itu titik dimana seorang harusnya sudah dewasa, udah bijak. Karena aku juga pernah di fase itu, jujur, ketika awal-awal bangun Suara Berkelas. Itu kalau ada orang berkomentar, wah hostnya kaku banget, hostnya ganti aja gak sih segala macam. Aku bisa aja di detik itu juga reaktif gitu, kayak aku membalas kayak, lu aja jadi host bisa jadi kan. Atau lu bukan siapa-siapa, lu belum tahu Suara Berkelas bisa jadi. Coba lu jadi host bisa jadi, aku bisa jadi kayak gitu. Cuma berjalan waktu aku belajar bahwa kayak kamu bilang tadi, aku ada jeda untuk merefleksikan apakah aku memang tujuannya sekaku itu, atau apakah aku memang host yang sangat membosankan, dan kalau iya kenapa nggak aku improve, kenapa nggak aku belajar lagi gitu. Dan itu harga yang harus dibayar oleh siapapun ketika memulai kan. Proses belajarnya dia tunjukkan ke orang lain gitu. Padahal lu belajar cuma lu doang yang lihat prosesnya. Orang juga harus lihat prosesnya bila jadi host sampai kemudian 2 tahun berjalan. Berproses. Ya, berproses, dan itu bukti bahwa semua orang pernah ngerasain jadi beginner, baru dia jadi master gitu. Betul. Itu menurut aku sangat-sangat relatable, dan aku belajar sampai sekarang ketika ada komentar-komentar negatif, bahkan sampai hari ini, aku refleksi dulu, kalau emang aku ingin bereaksi ya aku bereaksi gitu. Atau ada yang berkomentar sampai hari ini, hostnya emang seperti itu ya,
aku bisa aja balas kayak welcome to suara berkelas ya, ini suara berkelas gitu. Iya. Kalau mau cari host yang mungkin lebih lucu segala macam ya mungkin di podcast lain. Wah. Tapi di sini aku maunya emang belajar sih, aku POV Iya, luar menulis, biasa aku sih. maunya belajar dan thanks to Marcella mau balik lagi ke suara berkelas ya. Luar biasa banget sih tapi itu. Tentang pertemanan deh Sheila ya, Iya, kita tadi mas sempat ngepost dan ada kata-kata tentang pertemanan gitu. Gimana kamu berteman sama orang-orang di sekitar kamu, apakah teman kamu tipe orang yang kemudian introvert, apakah teman kamu itu 10 tahun yang lalu masih teman yang sama sampai hari ini, dan apa yang menarik kalau kita gali lebih dekat tentang teman-teman di sekitar kita gitu. Aku rasa kalau untuk pertemanan ini sangat personal dan subjektif ya untuk Iya. tiap orang. Jadi semua orang punya style berteman yang beda-beda. Mungkin kalau aku pribadi, kalau aku refleksi ke diriku, memang aku tipe yang bertemannya tuh lebih kayak nggak terlalu banyak aja. Cuman aku pengennya itu benar-benar pertemanan dimana aku nggak perlu kayak pura-pura gitu, nggak perlu perform. Kayak misalnya, aku tuh misalnya sama temanku gitu ya, aku merasa aman di sana gitu, nggak perlu aku jadi Marcella yang bijaksana gitu, Ya. Marcella yang bisa kasih insight yang luar biasa, atau Marcella yang punya semua jawaban. Aku nggak mau jadi kayak gitu, aku pengen jadi apa adanya aja sih sama teman-temanku. Nah, Dan memang mereka tuh nggak banyak sih Bilal, karena ya akhirnya kan kita akan mengattract orang yang setara sama kita kan. Dan ya nggak apa-apa gitu, nggak banyak tuh nggak apa-apa. Dan kalau bertambah jumlahnya juga aku akan sangat senang. Cuman aku udah puas sih sama pertemananku sekarang, dan ya aku pengen mendalami aja, kayak di depth-nya tuh ke dalam dibanding ke samping gitu. Kalau untuk kenalan ya tentu saja nggak masalah ya, kenal sama orang banyak tuh nggak masalah. Cuman untuk orang dimana aku bisa percaya tentang memberikan dunia internalku, kegelisahanku dan kerapuhanku, ya orangnya ya itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau untuk pola pertemanan tuh dari dulu sampai sekarang sih mirip kayak gitu. Jadi lebih ke depth over width gitu. Gitu. kamu masih cemas gak sih ketika kamu menolak atau kamu bilang no ke orang di sekitar kamu? Apakah kamu ada perasaan yang dimana gak enakan? Dan aku tahu walaupun transisinya kamu sekarang lebih mengenal diri kamu sendiri, Iya. tapi gimana caranya kita menolak? Karena banyak orang-orang yang nonton sampai di menit ini aku rasa itu problemnya, apalagi di 20-an. Kita takut ditolak, kita takut ditinggal, dan kita takut tidak bisa masuk ke lingkungan itu lagi karena berat sekali untuk bilang no. Betul, aku setuju banget sih. People pleaser gitu ya, kayak susah untuk bilang enggak ke ajakan orang gitu. Aku rasa ini salah satu tips yang guruku ajarkan, yang aku rasa bisa applicable sih ke orang-orang gitu. Yaitu kita buat semacam list gitu. Teman seperti apa yang aku inginkan gitu. Ini bisa dibuat untuk teman, bisa juga untuk pasangan atau siapapun gitu. Kriteria Kita lihat. pertemanan yang aku pingin gitu. Temannya seperti apa gitu. Teman yang bisa ajak ngobrol apapun tanpa dia ngejudge misalnya. Teman yang bisa kita bertemu bareng-bareng. Teman di mana aku merasa nyaman dan aman. Jadi dibuat tuh kriterianya gitu. Ini khusus buat pertemanan memang kamu pengen dalam ya gitu ya, bukan hanya kenalan biasa-biasa aja gitu. Dan aku rasa ini bisa dipakai sih. Jadi pas kita bilang bilang no ke seseorang dan dia memang tidak masuk dalam kriteria itu, ya it's okay. Kamu juga maksudnya kalau misalnya gini, hubungan di mana kita juga merasa nggak enak gitu, kayak kita merasa nggak nyaman juga kan nggak enak buat dua-duanya kan. Benar. Jadi buat apa dipaksa? Kalau misalnya kamu sama dia pun nanti nggak enjoy juga, dia pun juga bisa ngerasain kamu nggak enjoy juga sama dia. Buat apa? Ini nggak bagus buat dua-duanya gitu. Mendingan kamu emang punya temen yang itu aja, cuman pas dia ajak kamu semangat, pas kamu ajak dia juga semangat. Jadi semangat bareng dua-duanya gitu. Jadi aku rasa untuk bilang enggak itu memang kita perlu tahu sih kriteria kita tuh apa untuk pertemanan. Karena orang tuh nggak punya itu. Yeah. Kayak gue mau teman sama siapa, orang kayak gimana, gue nggak tahu. Semuanya ya udahlah gitu kan. Nah, kita nggak punya itu. Aku rasa penting sih untuk kita punya kriteria untuk apapun, kayak pertemanan, hubungan, kerjaan, hidup kita tuh mau kayak gimana. Aku rasa perlu biar kita bisa lebih clear dalam apa yang kita bilang yes dan no terhadap itu gitu loh, dua itu. Gimana cara simple untuk kita berteman tapi nggak baperan gitu? Maksudnya aku biasanya suka sekali pertemanan yang memang let's say kita bercanda gitu, tapi nggak take it personally, dan banyak konflik pertemanan itu karena ego, Betul. mungkin karena keuangan juga, karena emosi, mungkin banyak faktor-faktor yang disebabkan di fase 20-an kita belum bisa mengontrol diri kita sendiri, sehingga itu bakal jadi bumerang ke diri kita, ke teman-teman kita gitu. Menurut Sheila sendiri, gimana caranya kita sama-sama dewasa dalam berteman, dan versi teman yang baik atau teman yang berkelas versi kamu itu harusnya seperti apa?
Aku rasa secara simpelnya, mindsetnya ya, Ya. adalah apapun yang bikin kamu baper, itu bukan tentang orangnya sih, tentang diri kamu sendiri. Selalu kayak gitu. Oh ya, make sense. Ya, aku Jadi suka itu. bukan tentang kejadiannya atau orangnya atau kata-kata orang itu, tapi tentang ya sesuatu dalam dirimu sendiri yang bereaksi kan, gitu. Kayak misalnya ini juga hal yang aku jelaskan juga ke klien-klienku juga, karena ini juga kadang-kadang orang suka nggak sadar gitu bahwa pada akhirnya semua hal itu kan ya relatif netral ya. Kayak misalnya kita dengar ucapan, misalnya ada lagi nyetir di mobil, tiba-tiba ada yang kita mungkin lagi nyelip mobil lain gitu kan, terus ada yang bilang, wih goblok lu misalnya, ya itu kan hanya kalimat. Kalau misalnya kita pikir-pikir cuman apa ya, vibrasi suara gitu kalau secara fisika gitu kan. Tapi kenapa kalimat itu nge-trigger suatu emosi dalam diri kita, ya kan? Berarti ada sesuatu yang kita kaitkan dengan kalimat itu. Wih Ya. lu bego misalnya. Apa gitu? Apa artinya itu buat aku? Karena kalau misalnya aku menganggap kalau aku tuh nggak bodoh atau apa, ya aku nggak bakal masalah dong karena itu. Jadi selalu gunakan reaksi apapun dalam diri kita yang luar biasa hebat gitu. Kita marah, jadi baper, untuk kita jadi refleksi. Oh, ada sesuatu nih yang aku perlu untuk proses, aku perlu cari tahu kenapa aku merasa seperti itu gitu. Kenapa gitu? Karena pada akhirnya kita nggak bisa ngubah orang kan, Bilal. Mau kita ngomong sampai berbusa, mau kita nasehatin sampai berbuku-buku berjilid-jilid, kita kasih buku self improvement, kalau dianya aja nggak mau berubah, dia aja nggak mau apa ya, nggak mau do something, ya kita nggak bisa ngubah orang itu kan, gitu. Yang kita bisa lakukan cuma itu, kita bisa refleksi, atau kita tadi ya udah, orang ini bukan buat aku menjauh aja gitu, aku pilih circle baru, aku pilih orang baru. Itu doang kita bisa lakukan, karena kita nggak bisa ngubah orang. Dan aku rasa itu masalah yang struggle yang dialami sama banyak banget orang loh, bila Kayak ribuan tahun masalah itu doang. itu doang gitu. Kayak kenapa ya suamiku kayak gini, kenapa ya anakku kayak gini, kenapa ya pacarku kayak gini, kenapa gitu. Mereka mau ngerti kenapa sih dia nggak bisa berubah gitu. Ya karena itu kamu nggak bisa ngubah orang gitu. Yang bisa ngubah cuma diri kamu sendiri, dan gimana kamu merespon, gimana kamu bisa mengubah mindsetnya. Kalau emang udah bener-bener toxic gitu ya, ya udah kamu putuskan hubungan itu dan kamu pilih jalan lain, gitu doang gitu sebenarnya. Kalau ada orang yang datang ke Sela untuk diskusi atau banyak hal yang ingin dia ceritakan gitu, orang yang paling kamu ingin gali tipe kepribadian seperti apa? Masalah apa yang kamu sangat-sangat tertarik untuk ingin gali? Kalau masalah yang pengen aku gali itu mungkin yang personal buat aku sih. Jadi kan aku pribadi mengalami masalah-masalah kayak dulu, aku sebenarnya cerita deh di yang episode yang sama Bila waktu itu, kayaknya tentang kecemasan sosial kalau nggak salah. Jadi kayak tentang bagaimana aku tuh punya rasa kecemasan sama situasi sosial gitu. Kayak misalnya dulu ya, hal paling simpel deh, sederhana. Dulu tuh kalau misalnya aku kayak mau telepon customer service, itu aku bisa overthinking banget gitu. Kayak aku tuh takut banget telepon aja gitu. Atau ada telepon masuk, aku takut buat angkat gitu. Oh, oke. Iya kan, kebayang ya. Tapi Jadi kamu mikirnya karena kamu introvert ya, supaya kamu takut angkat. dulu aku Iya. pikir kayak gitu kan, Iya. kayak oh introvert nih, berarti aku takut angkat. Iya. Sebenarnya jadi gitu. Jadi kalau aku misal, bahkan ya Gila, pas aku misal pesan makan di restoran, aku gini kayak, ayo mas mau beli ini, mau pesen, itu aku bisa cemas loh, gitu, takut aku. Nah dulu memang aku kira itu tuh adalah bagian dari introvert, ya kan? Oke. Ternyata pas aku pelajarin, oh itu beda loh, beda banget gitu. Jadi kayak misalnya kemarin aja ya, baru kemarin banget aku tuh telepon bank aku, karena ada beberapa hal yang masalah gitu sama aplikasinya gitu. So aku telepon, so aku jadi notice loh. Dulu aku bakal cemas banget nih sebelum telepon gitu. Dulu aku bakal overthinking sampai muter-muter, sampai cemas, sampai aku tunda-tunda. Besok aja deh gitu. Karena aku ada kecemasan yang aku nggak sadari waktu itu. Terus kemarin itu aku bisa telepon dengan mudah sambil aku ngejalan hal lain, aku ngomong sama customer service-nya, terus udah selesai. So aku kayak mikir, Marcella dulu tuh nggak bisa kayak gini gitu, sesantai ini. Berarti ini bukan introvert gitu kan. Dan emang bener, itu bukan introvert, tuh kecemasan yang aku alami dulu, yang ya karena itu tadi, karena ada sesuatu dalam bawah sadarku, dalam masa laluku yang buat aku jadi punya kecemasan itu terhadap hal-hal seperti itu. Ya kesan kayak sepele ya, sepele, cuman itu rantai dominonya tuh banyak banget loh sebenarnya. Hal kecil kayak gitu tuh bisa rantai dominonya tuh ke hal lain. Kayak jadinya aku dulu jarang terbuka sama orang. Kalau ada orang ngajak kemana, aku juga jadinya kayak nggak usah gitu ya. Terus kalau misalnya ada peluang baru juga aku agak tolak gitu. Ya gitu, karena
kecemasan itu sebenarnya. Yang dulu aku kira introvert, ternyata bukan gitu sih. Jadi orang seperti itu yang aku suka bantu sebenarnya. Ya. Yang masalahnya mirip sama aku dulu. Ya, aku senyum dari tadi karena aku pernah di fase itu gitu. Berat sekali ternyata aku tidak bisa membedakan aku ini introvert atau aku punya kecemasan sosial. Dan menurut Sheila sendiri, apa miskonsepsi yang masih ditanam di kepala orang-orang, bahkan teman-teman yang menonton ini, yang mereka kira aku introvert, padahal mereka itu punya kecemasan sosial. Good question, Bilal. Jadi kalau misal aku jelaskan perbedaannya ya. Jadi sebenarnya dua-duanya tuh bisa hadir bersamaan. Jadi Oke. aku introvert dan aku punya social anxiety atau kemana sosial gitu. Tapi orang extrovert juga bisa punya loh sebenarnya. Jadi nggak cuma introvert doang yang punya. Bisa semua orang bisa punya ini. Nah, apa perbedaannya adalah kalau introvert itu kepribadian. Nah, apa tuh kepribadian? Itu adalah semacam preferensi alami kita gitu. Jadi misalnya kalau aku punya preferensi alami untuk baca buku misalnya dibanding nonton film. Itu kan preferensi tuh, netral kan. Kayak aku nonton film suka, cuma aku lebih suka baca buku. Preferensi. Sama kayak introvert juga sama. Aku punya preferensi untuk setelah aku lama berinteraksi sama orang, aku butuh waktu sendiri nih untuk mencerna, untuk refleksi, berpikir, untuk aku jadi bikin insight untuk konten misalnya. Itu hal yang buat aku tuh apa ya, menyenangkan dan bikin aku bersemangat gitu. Nah, jadi itu preferensi. Kalau orang introvert tuh balikannya. Jadi mereka suka sendiri, bisa juga sendiri. Cuma lebih prefer untuk sharing ke orang langsung kayak langsung berdiskusi, langsung bisa ngobrol panjang lebar sama orang. Itu preferensi tuh. Dan itu gak ada yang salah, gak ada yang benar. Preferensi kan. Nah, tapi kalau misalnya aku sebagai introvert, aku bisa keluar dari itu. Maksudnya apa? Kayak misalnya kalau aku nonton film, ya gak apa-apa dong. Ya. Gak masalah dong. Benar. Aku gak ada rasa kayak berat banget gitu. Aduh, kayak gak mau banget, takut gitu kan, enggak kan. Nah sama, ini juga sama. Jadi kalau misalnya aku punya social anxiety, ada rasa berat dan takut yang mengganggu banget sampai aku tuh nggak bisa sama sekali gitu. Misalnya aku mau ketemu, mau misalnya apa ya, ngomong depan orang banyak misalnya, ada rasa takut nih misalnya, takut yang besar banget, cemas, ada blocking gitu ya. Jadi aku nggak bisa lakuin gitu. Mau aku gimana pun aku tetap merasa kayak cemas berlebihan gitu. Walaupun aku pengen. Ya. Kebayang ya. Jadi ada perbedaan yang lumayan berbeda tuh di situ. Jadi pas misalnya Bilal atau teman-teman yang nonton ini merasa ada sesuatu yang pengen kamu lakukan, sebenarnya kamu pengen, kamu tertarik, cuman ada sesuatu yang kayak blocking banget dalam diri kamu. Kayak jadi kamu nunda, kamu jadi takut, kamu jadi denial. Oh, berarti itu bukan lagi kepribadian, bukan preferensi lagi, tapi ada rasa takut, rasa blocking yang luar biasa besar di sana. Nah itu bisa jadi ya kecemasan sosial gitu. Kalau kamu ketemu orang-orang yang punya pattern tertentu ya, karena kamu suka ngobrolin tentang orang atau manusia ya, sejak belajar tentang hipnoterapis gitu. Apakah ada pattern tertentu terkait dengan trauma, terkait tentang luka, yang kemudian itu menjalar sampai ke habit mereka saat ini, kebiasaan mereka saat ini, sehingga aku suka juga memperhatikan kenapa manusia seperti ini, kenapa dia seperti itu. Itu bisa jadi karena lukanya, karena traumanya. Termasuk ketika orang ngomongin tentang luka terhadap uang gitu. Ya, siapa tahu dia pernah di fase nggak ada uang sama sekali dan mereka tidak ingin balik lagi ke pattern itu. Apa pattern yang ingin kamu ceritakan ke aku dan menarik sekali untuk kita bahas. Tentang uang atau tentang hal lain nih? Boleh kita berangkat dari trauma dulu, boleh Trauma tentang pertemanan, uang, kehidupan, dan lain-lain. Mungkin gini kali ya. Mungkin pattern yang aku sering lihat di orang-orang adalah, dan juga diriku sendiri ya, adalah biasanya pattern trauma itu tuh akan muncul dalam bentuk relasi sama orang. Dia akan munculnya tuh di relasi biasanya. Oke. Jadi kayak tadi kamu bilang itu pertemanan, kayak kok kayak gampang baper ya orang tuh, kenapa ya? Dikit-dikit aja dia langsung kayak marah, langsung kayak dibawa ke hati. Itu kan relasi ya, relasi sama orang. Nah, ini juga terjadi banyak di hubungan percintaan romantis suami istri gitu, pasangan itu juga terjadi. Jadi kenapa bisa dia itu kayak ngerasa ketrigger banget sama suatu kalimat atau apa yang dilakukan sama pasangan dia gitu. Misalnya aja aku pernah punya klien beberapa waktu lalu di mana dia itu kayak istri ya, suatu ibu-ibu gitu. Nah, dia itu apa ya, merasa suaminya itu kayak kurang catch up gitu ke dia gitu. Kayak terlalu pemalas, punya kepribadiannya beda gitu. Kayak istrinya itu lebih produktif, ambisius, suaminya tuh kayak males dan lebih kayak udahlah gini aja nggak apa-apa gitu ya, terima aja apa adanya. Dan dia ketrigger banget tuh. Jadi dia punya emosi yang banyak banget di sana sehingga dia jadi itu membawa rasa
dendam, rasa kecewa ke suaminya gitu. Itu kan ya betul, suaminya kan seperti itu kan memang kepribadian dia, Ya. gitu kan. Dan tadi seperti yang kayak tadi aku udah bilang lagi, kita nggak bisa ngubah orang bagaimanapun juga. Kita bisa coba omongin baik-baik, kita bisa persuasi, kita bisa diskusi dari hati ke hati. Cuma pada akhirnya pilihan untuk berubah itu kan di orang lain, ya kan. Jadi pada akhirnya ya istri itu yang perlu untuk mengenal sebenarnya kenapa dia perlu suaminya untuk ikut kayak sama kayak dia. Ada apa di sana gitu? Kenapa dia butuh suaminya untuk ambisius juga gitu? Kenapa dia merasa kalau suaminya itu jadi nggak bisa bantu dia di hubungan keluarga dan hubungan suami istri gitu? Kenapa gitu? Dia maybe something di bawah sana kan. Dan akhirnya emang kalau di flashback lagi itu ada hubungannya sama orang tua dia. Bagaimana si ibu itu ternyata memang harus kerja harus dewasa duluan gitu pas masih kecil. Dia nggak punya sosok ayah yang bisa diandalkan. Itu muncul lagi di hubungannya sekarang. Itu kan kayak pattern yang terjadi lagi, ya kan? Kayak berulang-ulang gitu. Dan ini dialami sama gak cuma dia ya, banyak banget loh. Ternyata kita itu merepeat pattern dari masa lalu kita gitu. Dan kalau kita tidak menganalisa, ya kita nggak refleksi, itu akan terjadi terus sampai kita bingung, kenapa ya aku gini terus ya? Kenapa aku attract orang yang toxic lagi ya? Kenapa ya aku selalu diselingkuhin misalnya? Gitu. Kenapa ya aku nggak pernah puas sama pasanganku? Kenapa selalu kayak gitu patternnya? Dan itu kalau bisa di track ke belakang pasti ada something gitu di masa lalu orang itu. Gitu. Ya sesimpel aku ketemu orang yang bilang kayak, wah lingkungan kantor aku yang dulu toksik gitu. Dia masuk ke lingkungan kantor yang baru, kemudian 3 bulan berjalan baru ngerasain, oh kok di sini toksik juga ya. Betul. Ntar resign lagi, ketemu lagi yang toksik. Jadi bukan dari bagaimana kamu ketemu orang toksik, tapi bagaimana kamu harusnya semakin dewasa bereaksi. Karena kita nggak, kayak aku bilang, kita nggak bisa mengubah lingkungannya, tapi kita bisa mengubah bagaimana kita bereaksi terhadap lingkungan tersebut gitu. Betul. Dan di konteks ngomongin tentang pattern tadi, aku jadi ingat beberapa teman-temanku, termasuk aku pribadi yang memang banyak dari kita mungkin ketika masa kecil itu nggak bisa beli PlayStation, kayak ketika udah dapetin uang saat bekerja sekarang ya beli PlayStation bukan berarti kita masih anak kecil, tapi karena kita belum sembuh sama luka yang masa lalu dulu gitu. Dan itu terjadi banyak di anak-anak 20-an sekarang atau 30-an, dimana kayak kata-katanya kid adulting kali ya. Adulting. Yang ya kayak mulai lagi untuk membeli sesuatu karena masa kecilnya dia nggak dapetin itu gitu. Apakah ada trauma lain yang mungkin menurut kamu ada pattern khusus tentang dia secara pribadi sehingga tanpa dia sadari mungkin ya, tanpa orang-orang ini sadari bahwa oh mungkin karena aku punya trauma ini, aku punya luka ini. Karena aku sempat juga ketemu orang yang memang dia itu nggak aware kalau itu karena trauma, dia denial gitu. Misalnya kayak ada orang yang mungkin pas dewasanya dia gampang sekali dirayu oleh pria. Iya. Nah kayak aku bilang tadi, bisa jadi ketika masa kecil memang hilang sosok ayah dan segala macam. Betul. Apa pattern-pattern yang seru lagi? Aku sangat suka ngomongin hal ini gitu. Waduh, sebenarnya kalau pattern tuh banyak banget sih. Semuanya. Bahkan dari sesimpel kenapa orang gak bisa diet, kenapa orang gak bisa olahraga, selalu maunya makan manis. Itu aja, pattern kayak gitu aja sebenarnya bisa diakarnya dari jauh masa kecil, bisa banget loh. Gitu. Misalnya ya, ada klienku yang kenapa dia jadi suka makan, maksudnya kayak gak bisa diet gitu. Selalu kalau misalnya mau diet dia makan manis. Karena ternyata pas masih kecil dia itu miskin, nggak bisa beli apapun. Dia mau minta makanan nggak dikasih, kan miskin ya. Mau beli apa juga mamanya nggak bisa kasih, kayak miskin gitu. Jadi pas dia udah mulai punya uang sendiri, bisa beli makanan yang dia mau, akhirnya dia nggak bisa berhenti karena itu mengisi kebutuhan dia akan rasa pengen sesuatu gitu, bahwa dia mampu untuk dapetin sesuatu yang dia mau. Jadi underlying itu ada emosi yang dia dapatkan dari makan manis itu, emosi bahwa dia mampu dan dia nggak kalah sama teman-teman dia yang nggak dapat makanan manis, yang bisa beli makanan yang sesuka mereka gitu. Jadi ada perasaan di sana di balik apapun itu gitu. Termasuk tadi misalnya ada orang yang gampang dirayu. Nah kalau aku tuh sempet ada klien di mana dia itu dia itu selalu dimanfaatkan sama pasangannya, selalu menarik pasangan yang manipulatif. Nah kenapa ya selalu gitu, kalau misalnya diingat-ingat gitu ya, sekarang ya sebelumnya pas sekolah, pas kuliah, kenapa ya pasangan itu selalu dominan. Pada cowok ya, ini cowok by the way, cowok dan ceweknya ini selalu yang dominan, selalu yang kayaknya nyuruh-nyuruh dia, dan akhirnya dia ditelantarkan sama ceweknya itu. Dan itu terjadi berulang-ulang gitu. Kenapa gitu kan.
ternyata dia itu memang emang dari masih masih kecil itu dia itu nggak punya sosok maskulin dari papanya yang bisa mengajar dia untuk step up gitu, untuk punya boundaries, untuk kalau misalnya dia suka sama cewek dia tuh bisa ngomong apa yang dia mau gitu. Dan akhirnya kan itu ngebuat cewek itu jadi merendahkan dia kan, meremehkan dia, memanfaatkan cowok itu gitu kan. Berarti ada perasaan yang dipendem tuh yang dia nggak ekspresikan, itu perasaan bahwa aku tuh berdaya, aku tuh bisa loh mengontrol hidupku. Itu yang disuppress tuh di bawah sadar gitu. Jadi aku rasa ada pattern-pattern itu bisa memunculkan hal yang kita sebenarnya perlu untuk latih dan kita munculkan lagi di diri kita gitu. Bukan kita deny ya, karena kalau deny ya memang nyaman sekarang. Cuma nanti kalau misalnya kita ketemu masalah, nanti berkeluarga, nanti misalnya ada hal baru, itu nanti pasti juga ke-trigger juga, pasti akan muncul juga kok itu traumanya, pasti harus kita hadapi juga. So why not sekarang aja kita hadapi dulu, kita proses, biar nanti kalau ada masalah apapun ya kita bisa lebih bijak dalam menghadapinya gitu. Gitu. Aku sempat baca juga tulisan dari Morgan Housel ya, Apa tuh? yang dia bilang kalau sebenarnya pattern ketika banyak orang tua, let's say ayah, ada sosok ayah yang waktu muda, waktu kecilnya tuh miskin, nggak mampu disekolahkan di sekolah terbaik gitu ya. Jadi ketika dia sudah dewasa, dia bekerja keras, sekeras mungkin, sampai dia dapetin uang yang banyak. Tapi dia masih ada dendam itu. Sehingga dendamnya yaitu, aku ketika punya anak, aku ingin menyekolahkan di sekolah yang terbaik. Mungkin itu dikontekskan dendam atau trauma yang sisinya positif gitu. Justru dia tidak mau anak dia tidak bisa sekolah di tempat terbaiknya. Betul. Dan ada juga tulisan yang aku suka sekali ketika dia bilang kalau banyak data-data yang orang-orang yang mengerjakan sesuatu atau bekerja di pekerjaan yang dia benci, uangnya banyak, itu orang yang paling gampang spending. Kenapa? Dia kan kerja keras tuh, pekerjaannya dia benci. Iya. Jadi karena dia ngerasa uangnya banyak, gue worth it untuk spending banyak karena gue udah kerja keras. Iya. Dan ada data sebaliknya, orang-orang yang happy dengan pekerjaan dia, itu yang paling jago atur uang, manage uang, karena dia tahu bahwa itu worth it kerjain hal seperti itu gitu. Bener-bener. Jadi aku suka sekali ngomongin tentang pattern-pattern manusia. Dia seperti ini, mungkin seperti ini. Iya. Dia menghabiskan uang dengan tidak bijak mungkin karena ada faktor-faktor lain gitu. Apakah ada trauma atau dendam gitu. Betul. Apakah kita bisa switch trauma, Sheila? Apakah kita dengan trauma yang banyak di kepala kita, di hati kita, di jiwa kita, apakah kita bisa langsung nge-switch atau kita bisa mempertahankan bahwa oke, trauma jangan datang lagi ke fase aku yang dewasa sekarang. Kalau ada apa tips simple dari kamu gitu? Waduh, ini sih masalahnya Bilal. Ini persis kayak pertanyaan orang yang curhat ke aku beberapa hari yang lalu. Dia masih muda, by the way, masih cewek, masih muda. Masalah dia itu karena masalah dia itu dia tuh ini kalau ada deket sama laki-laki, dia itu kayak takut ditinggal gitu. Padahal baru deket doang? Baru deket, Oke. baru deket, belum Takut pacaran. di ghosting ya? Takut di ghosting. Kalau misalnya udah mulai chatnya udah mulai lama, apa aku salah ya? Kenapa ya dia menjauh ya? Ya kan gitu-gitu. Jadi itu mulai stres tuh, cemas gitu loh. Jadi nggak fokus kerja, susah tidur gitu-gitu loh. Nah terus dia bilang ke aku kayak, Kak Sela, aduh aku nggak mau kayak gini lagi. Aku mau tahun depan pas dia umur 26, aku nggak mau gini lagi. Aku mau sembuh dari ini gitu. Nah aku bilang gini ke dia. Gini gitu ya, memang kita kan di hidup tuh pasti ada target, kayak misalnya tahun depan aku mau ini. Masalahnya di proses penyembuhan, proses mental health dan apapun itu, kita nggak bisa seatur deadline untuk itu gitu. Kayak aku tahun depan udah sembuh dari trauma tentang hubungan, tentang masa lalu, aku mau sembuh, aku mau jadi pulih gitu. Sayangnya nggak seperti itu gitu. Trauma itu nggak bisa kita langsung set terus dia langsung gone gitu. Kenapa? Karena ya kita harus tahu proses untuk kita trauma pun kan itu bisa jadi bukan satu kejadian doang. Ada orang yang satu kejadian doang, kayak misalnya dia perang, misalnya kan kita suka denger ya, kayak misalnya tentara ke perang, dia lihat temennya mati ditembakin, oke, dia langsung trauma gitu, itu satu kejadian. Tapi banyak dari kita tuh trauma karena akumulasi kejadian-kejadian gitu loh. Mungkin kita masih kecil, kita miskin, terus pas dia mau sama ayahnya ternyata nggak peduli sama kita, pas kita mau nangis dimarahin, itu kan kayak trauma yang terakumulasi kan. Nah, dan kadang-kadang kayak aku juga bilang ke orang ini ya,
Aku bilang kalau kadang-kadang kalau kita mengupas trauma itu kayak lapisan bawang gitu loh. Kita lupa satu hal, kebuka lagi satu Iya, hal, iya, buka iya, lagi, buka iya, lagi. Kok nggak habis-habis ini ya? iya, Dan iya. emang seperti itu. Aku pun ya sampai sekarang masih ada proses juga untuk hal-hal yang ya tadi kayak bawang itu ternyata ada lagi, ada lagi, ada lagi. Dan proses itu justru yang aku rasa menarik dan seru ya. Karena kita jadi, oh ternyata pattern aku tuh kayak gini, ternyata kayak gini, ternyata kayak gini. Ternyata aku bisa bereaksi yang berbeda. Ternyata aku nggak perlu takut lagi sama hal ini. Jadi kayak kita semakin kenal, semakin mengenal diri kita yang lebih otentik lagi gitu. Semakin kita kupas bawang, ketemu kan sama Iya. bawangnya kan. Ya itulah tujuan kita, itu adalah untuk ketemu sama bawang di dalamnya ini gitu. Tapi ya prosesnya itu ya mengupas lapisan itu berkali gitu. Ya benar, aku suka sekali kata-kata lapisan bawang sama akumulasi sih. Kayak sesimpel ketika masa kecil yang orang-orang mungkin tidak ada akses terhadap abundance mindset, mereka kan sering dibilang bahwa susah cari uang gitu ya. Kayak kerja lebih keras karena kita miskin, atau kalau makan nasi pun jangan buang nasinya. Betul. Karena pada ada maksud di balik itu, kalau digali lagi mungkin lapisan bawangnya juga gitu. Iya. Kenapa dia bersikap seperti itu dan sampai besar dia bisa jadi pelit, atau dia bahkan pelit ke dirinya sendiri Iya, gitu ya. bisa. Atau sesimpel orang yang tadi kayak takut banget di ghosting, kayak kamu bilang, bisa jadi traumanya memang selama ini ya orang beneran 1 jam 2 jam bahkan setahun ninggalin dia. Bisa Jadi jadi. 1 jam itu kan dari akar yang dia mikir, bahwa apakah dia nggak balas gua karena dia nggak suka lagi, apa salah ngomong segala macam. Bisa jadi HP-nya cuma mati atau mode pesawat. Iya bisa banget, Iya bisa kan? banget. Tapi Iya. dia langsung ambil kesimpulan di pattern 1 jam dia di Iya. ghosting seperti itu gitu. Betul. Apalagi nih Sela yang menurut kamu sangat menarik kita bahas tentang kayak human behavior, karakter-karakter manusia yang kamu sering ketemu di tahun ini gitu. Apa yang kamu lihat banyak sekali anak 20-an susah keluar dari jerat atau penjara tentang mindset mereka. Penjara ya. Mungkin ini adalah apa ya, selaras sama perjalanan aku juga kali ya. Oke. Jadi kalau dulu tuh aku selalu merasa kayak dulu tuh aku orangnya sangat suka dengan self improvement gitu. Yep, Jadi yep. kayak ayo kita produktif gitu, sehari time blocking gitu-gitu Iya, loh. iya, Jadi iya. terus ada yang micro habits gitu-gitu loh, yang kayak memang untuk improve diri aku lebih gitu. Sampai aku tiba di momen dimana aku tuh mempertanyakan gitu, sebenarnya buat apa ya? Buat apa aku improve diriku terus? Dan tujuannya untuk mendapatkan validasi dari orang gitu, kayak untuk sukses, untuk berhasil, untuk aku bisa mencapai hal-hal yang mungkin bisa buat orang tuaku bangga gitu. So aku mempertanyakan itu dan aku jadi mikir kayak sebenarnya aku tuh buat apa ya sebenarnya lakuin semua itu gitu. Dan itu sebenarnya salah satu trigger aku juga kenapa aku jadi akhirnya mengalami mungkin ya bisa dibilang QLC gitu ya, quarter life crisis juga. Kayak kenapa aku mengejar hal-hal ini gitu, mengejar prestasi, nilai, kesuksesan, kebahagiaan gitu. Dan di momen itu kayak titik balik di mana akhirnya aku oke, berarti dibandingkan aku mengejar hal eksternal itu, kenapa nggak aku coba cari di dalam diriku. Itu sebenarnya titik balik kenapa aku akhirnya ya ngonten, kenapa aku akhirnya suka masukin psikologi dan mental health, karena ya itu aku menyadari kalau aku ngejar hal-hal itu terus sampai kapan gitu. Sampai kapan aku puas? Sampai followersku 1 juta kah? Sampai aku dapat uang segini kah? Tapi kalaupun udah sampai situ pun pasti kayak kita ada rasa ini kan ya. Yeah. Mau lagi kan. Terus sampai kapan titik puas itu terjadi gitu. Makanya akhirnya setelah itu aku mulai mempertanyakan semua hal tentang hidup aku dan mindset aku gitu. Dan akhirnya oke, gimana kalau aku mengubah taktikku dibanding aku mengejar hal eksternal, kenapa nggak aku mencari hal di dalam diriku sendiri gitu. Dan akhirnya aku memulai proses healingku juga, dan trauma-trauma itu dikupas semua. Dan ini proses ya by the way. Ya. Dan jadi sekarang pas aku bisa denger kalimat orang yang misalnya kamu harus berdamai sama masa lalu, kamu harus maafin orang tua kamu dong, kamu kan dia kan mereka kan orang tua, mereka masih Iya, belajar, pertama kali jadi orang mereka tua. pertama jadi orang tua. Terus apa ya, kamu itu aja, positif aja, kamu afirmasi terus tiap hari gitu. Sekarang hal-hal itu aku bisa dapatkan secara otomatis tanpa perlu aku dari awal itu mikirin itu loh, kebayang gak? Ya, Jadi semua itu aku dapatkan ya, mindset positif, aku bisa memaafkan orang tuaku juga, aku bisa dapat mindset yang lebih luas tentang situasi tuh aku dapatkan baru setelah aku menyelesaikan sih, berproses dengan trauma-trauma dan luka-luka aku dan segala hal unfinished business yang aku pernah alami, dan barulah aku dapat pemahaman tulus dari hatiku sendiri, rasa maaf ke orang tua, bahwa aku tuh bisa menghargai diriku sendiri,
bahwa aku bisa melakukan hal yang aku suka tanpa peduli sama kata orang, itu semua aku dapatkan dari proses itu gitu. Jadi bukan di awal prosesnya itu, tapi di akhir itu kayak hasil, itu result dari proses inner work yang aku jalanin gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman 20-an gitu ya mengejar hal-hal eksternal, ya mungkin itu adalah part of the process ya, it's okay, nggak apa-apa, cuman mungkin bisa diselingi pertanyaan ke dalam diri, sebenarnya aku tuh ngejar ini tuh buat apa ya gitu. Dari situ mungkin bisa nanti reflect kayak, oh ternyata jangan-jangan gitu ya, suara-suara yang memaksa kamu untuk mengejar hal itu jangan-jangan tuh bukan suara kamu sendiri loh, jangan-jangan tuh suara dari orang tua kamu, suara dari Iya. masyarakat, suara dari berita, dari media sosial. Jangan-jangan itu bukan suara kamu sendiri, itu ekspektasi eksternal yang kamu dapatkan dari sepanjang kamu tumbuh gitu. Dan tujuan kita adalah untuk menemukan suara kita sendiri gitu. Iya. Apa sih yang kamu inginkan sebenarnya dalam hati kamu? Itulah yang tertutup oleh kebisingan suara-suara dari luar gitu. Itu proses yang aku rasa lebih meaningful sih buat aku, dan aku sih berharap orang akan lebih banyak ya yang bisa ketemu sama suara dari dalam diri kita, bukan dari suara eksternal lagi gitu. Dan lebih tulus, lebih otentik, lebih meaningful buat kita. Gitu. Wah itu bagus sekali sih, karena menurutku ketika kita ngomongin tentang suara ya, bukan suara berkelas ya, misalnya suara di Wih, diri kita ya. pas juga tuh. Iya masuk ya. Suara di diri kita sendiri, itu kita kadang melupakan atau kita nggak bisa ngebedain mana suara yang dari luar, mana suara dari hati kita sendiri. Dan mostly yang paling berbahaya itu ketika manusia itu selalu kalah dengan suara dari luar, kayak suara sendirinya itu diredam dulu. Dan validasi itu lahir dari suara dari luar tadi ya. Aku jujur, aku pernah di fase itu, Sela. Aku ingat ketika umur aku beranjak 20 tahun, which is 7 tahun yang lalu, itu aku happy sekali karena dapat 1 juta pertama aku ya. Wah, Tapi orang-orang yang aku lihat 20 tahun waktu itu, 1M pertama, 2M pertama, Iya. sehingga aku membenci diriku. Ya. Itu problemnya. Kalau aku ketemu dengan Bella 7 tahun lalu, aku bisa marahin dia gitu kayak, kenapa gitu. Padahal itu pencapaian bagi aku pribadi. Iya, betul. Karena aku harusnya sangat bersyukur aku bisa kumpulin uang dengan kerja keras aku. Tapi pada waktu itu aku ketemu orang yang kontennya kayak 1M pertama, 2M pertama. Jadi aku mendengar orang-orang lain yang bilang 1 juta nggak aman. Yang aman 1M, 2M. Kamu bisa bikin orang tuamu pensiun 1M, 2M. Iya. Sehingga aku dengerin 1M, 2M itu. Dan aku mulai membenci fase-fase aku kayak, gimana cara dapat 1M ya? Aku mau membuktikan ini ke siapa? Aku menanyakan lagi, kenapa aku kejar ini? Dan ketika momen aku menyadari bahwa harusnya aku bersyukur sama versi aku yang udah kerja keras, disitulah aku mulai percaya diri. Karena yang meredam, yang bikin aku gak percaya diri selama itu ya karena kamu bilang tadi, suara-suara dari luar. Kayak harusnya hidup seperti ini, gak ada. Iya. Gak ada harusnya sih di Gak ada. dunia ini ya. Nggak ada. Itu bener banget tadi kamu bilang gimana cara membedakan suara kita sendiri dan suara dari luar. Cara bedanya gampang sih, kalau ada kata-kata yang muncul, aku harus kayak gini, ini pasti kayak gini, itu biasanya tuh suara dari luar tuh kayak, oke, aku harus jadi ini deh kalau biar aku bahagia. Kata harus itu kan biasanya kita nggak ada dalam diri kita, harus gitu kan. Kalau ada kata harus itu berarti bisa jadi kemungkinan besar itu suara yang kita dapatkan entah dari orang tua, masyarakat gitu. Nah itu yang kita perlu nanti cari tahu, kenapa harus, bentar kenapa aku harus kayak gini gitu kan. Iya. Iya, apakah itu emang dari aku sendiri mau? Kan kalau kita kan mau ya, aku mau, misal aku nih sekarang, aku mau jadi hipnoterapis, aku nggak harus jadi hipnoterapis tapi aku mau. Kenapa? Karena itu lebih kayak emang jiwaku yang tertarik sama panggilan itu, jadi terapis, jadi bisa bantu orang ya. Itu aku mau, bukan harus. Dulu aku kayak merasa ada keharusan, kayak aku harus jadi yang terbaik di kelas gitu misalnya ya, paling gampang. Aku harus dapat GPA segini. Itu kan harus itu dari mana? Apakah aku mau? Kalau aku coba refleksi ya enggak, kayak aku nggak mau banget. Buat apa juga aku nilai paling bagus satu angkatan, emang tuh buat apa juga buat aku gitulah. Cuman biar orang tua aku bangga sama aku. Iya. Tapi setelah itu mereka mau lagi sesuatu lebih dari aku gitu kan. Gitu. Jadi aku rasa itu sih bisa secara praktikal ya direfleksikan ke diri sendiri gitu. Kata-kata harus itu. Dan ngomongin tentang konteks achievement yang kamu bilang tadi gitu. Mungkin anak-anak 20-an kenapa memang dia fokus mengejar achievement, nggak kayak 1M pertamanya, mobil mewah pertama dia, rumah pertama dia, atau pernikahan mewah dia itu. Karena memang itu value atau makna hidup yang dikejar gitu loh. Misalnya kayak harusnya ketika orang semakin dewasa 30-an 40-an mereka akan nge-value bahwa quality time dengan keluarga gitu. Jadi bijak, jadi dermawan, kayak membantu banyak orang, kayak berkoneksi dengan banyak orang tapi Iya. bermakna. Dari 20-an awal kita belum di fase itu. Betul. That's why yang kita value waktu itu barang mahal. Benar. Karena dengan barang mahal kita pasti akan dihormati dan diakui, dan itu juga balik ke trauma. Mungkin waktu kecil kita sering diremehkan, diabaikan. Bisa.
Sehingga kita mulai mencari fase di mana kita ingin dihormati juga. Dan aku banyak belajar sih dari fase-fase itu. Dan gak ada salahnya juga kalau teman-teman masih nge-value barang atau materi mewah untuk validasi itu sendiri. Karena itu proses gitu, proses hidup yang gak bisa kita, kayak aku bilang tadi, Betul. gak bisa langsung di switch Iya. traumanya hari ini kamu langsung Nggak berubah. Gak bisa. Kalau misalnya Sela ada waktu ngobrol 5 menit dengan Sela versi kamu 10 tahun yang lalu gitu. Apa yang ingin kamu obrolin bareng dia dan supaya kamu bisa menenangkan dia bahwa hidup ini baik-baik saja, apa yang ingin kamu gali dan kamu detail sekali ingin membedah isi kepala dia gitu. Saya 10 tahun lalu tuh masih belasan tahun lah ya di di sekolah lah, SMA gitu. Ya, oke. Nah, aku rasa Sheila yang 10 tahun lalu itu ya dulu tuh aku punya ini sih, aku nggak tahu namanya apa ya. Ya. Tapi dulu tuh aku merasa kayak aku tuh udah dewasa banget waktu itu. Aku nggak tahu Oke. sih itu penyakit apa ya, kayak Relate, ya. iya. Kayak umur 17 tuh kayak udah dewasa banget, kayak aku tuh lebih pinter dibanding orang-orang gitu. Kita udah tahu semuanya. Iya, kayak aku tuh pinter, kayak orang dewasa lain tuh kayaknya lebih Iya. di bawah Iya. aku gitu. Aku juga bingung kenapa aku bisa kayak gitu ya, cuman ada perasaan ego, kayak ego deh ya. Iya. Ada ego bahwa aku tuh lebih pinter, lebih spesial dibanding orang lain gitu. Dan betul kata kamu bilang gitu, kayak emang pas masih muda itu kayak kita bangun ego kan. Ya. Aku tuh adalah orang yang misal tadi bisa mencapai berapa ratus juta pertama. Aku bisa membanggakan orang tuaku, teman-temanku belum bisa, aku bisa. Ada ego di sana, ada rasa untuk membuktikan diri kalau aku tuh hebat, Ya. bisa, aku tuh mampu, aku tuh punya banyak temen, something like that gitu. Yang kita tuh mau prove ourselves bahwa kita tuh bisa, hebat dan luar biasa. Dan itu emang sama juga kayak Sheila dulu. Sheila dulu tuh juga mau membuktikan bahwa dia tuh layak gitu. Jadi dia berusaha mencapainya dengan prestasi, dengan belajar terus gitu. Nah, aku rasa yang aku pengen ucapkan ke dia sekarang setelah aku melihat bagaimana dia tuh sebenarnya mengejar prestasi itu bukan karena dia mau prestasinya, tapi perasaan layak di baliknya gitu. Ya. Jadi aku akan bilang ke dia, kalau kamu tuh udah layak kok gitu. Kamu nggak perlu mengejar itu untuk merasa layak dan dicintai gitu. Jadi mungkin aku akan lebih bilang kalau ya it's okay kalau kamu tuh nggak capai prestasi itu, kamu udah layak gitu, kamu udah spesial, dan kamu tuh udah punya hal yang bisa membanggakan sekarang gitu. Kamu udah coba hal baru, kamu udah lebih reflektif, kamu udah mencoba hal-hal ini itu, kamu udah luar biasa gitu. Mungkin itu yang Sheila dulu tuh nggak dapatkan dari orang tuanya ataupun sekelilingnya gitu. Dan ya aku pengen kasih tau itu sih ke Sheila dan bahwa ya kamu tuh nggak pinter juga gitu. Kamu tuh kamu tuh nggak sepinter itu gitu loh. Iya. Tapi walaupun kamu gak sepinter itu, kamu juga layak gitu. Jadi menerima Sheila itu sebagai manusia yang punya kelebihan dan kekurangan juga gitu. Dan aku mengapresiasi dia sebagai manusia yang utuh dengan kelebihan, kekurangan, terang gelapnya dia gitu. Dan segala habits yang dia punya, segala hal-hal aneh yang dia lakukan. Jadi itu sih aku rasa yang dia butuhkan saat itu. Nggak tahu ya kalau misalnya dia udah kayak gitu zaman itu, mungkin Marcella udah jalannya berbeda kali hidupnya ya. Cuman itu kayak gue bilang gitu ya, bahwa semua hal itu kan proses ya. Tanpa Marcella yang kayak gitu ya aku yang sekarang juga gak akan ada juga gitu. Jadi aku mengapresiasi semua proses itu karena dari situ aku belajar dan aku jadi bertumbuh dan berkembang gitu sih. Kata-kata yang aku suka sekali sih, berkembang. Bertumbuh. Dan semua orang harusnya menyadari bahwa tidak ada yang instan ketika kita mengenali diri kita sendiri, dan aku yakin kamu sekarang udah mulai mengenali diri kamu sendiri dan semakin percaya diri. Ya. Di zaman kreators ekonomi kayak sekarang, semua orang berlomba-lomba untuk hasilin cuan dari dunia digital. Tapi faktanya nggak semua orang tahu bahwa kita bisa menghasilkan uang dari satu website builder doang. Kita bisa jualan kelas, bikin digital produk, book konsultasi, sampai bikin e-book, bikin tulisan-tulisan atau karya-karya kita dijual langsung dan orang semua bisa kesana untuk langsung check out di sana. Jadi kita bisa sambil tiduran 24 jam, kita tidak harus mengontrol website builder tersebut, tapi uang bisa tetap masuk dari karya kita. Aku bakal kasih solusinya. Solusinya ada di Link ID atau Linkit, dan aku udah pakai Linkit sejak tahun 2022 dan itu memudahkan sekali kalau kita sebagai kreator menghasilkan uang. Dan semua orang bisa akses karya kamu di sana. Misalnya, kamu penulis kayak aku. Kamu bisa bikin e-book, even orang-orang bisa konsultasi sama kamu dengan bikin appointment di sana. Dan mereka bisa menentukan jadwalnya, menyesuaikan dengan jadwal kita sebagai penulis. Bahkan yang menariknya, meskipun kamu belum punya produk digitalmu sendiri, kamu bisa affiliatein produk orang di Linkit. Dan itu luar biasa banget. Banyak kreator-kreator di luar sana gak punya produk sendiri, tapi bisa hasilin 2 digit, 3 digit per bulan di Linkit. So,
Bagi teman-teman yang belum bikin linkitnya, tunggu apa lagi? Langsung bikin sekarang. Sela, 3 pertanyaan dari teman-teman suara berkelas ya. Pertanyaan pertama, dari Rajen DHR, dia nanya, Kak, kalau ada temenku yang introvert, gimana caranya biar dia bisa lebih terbuka dengan aku? Karena kalau dia ada masalah, dia memilih untuk menutup diri. Apakah itu bagian dari introvert atau memang dia nggak terbuka gitu? Benar-benar. Tapi aku sih melihat sih ada korelasi ya antara introvert dan lebih cenderung untuk simpan semua dalam diri. Aku juga gitu soal orangnya, lebih Oke. cenderung untuk dibandingkan aku cerita dulu ke orang, aku sendiri dulu deh gitu prosesnya. Memang kecenderungan introvert tuh kayak gitu, lebih kayak sebelum aku cerita ke orang, aku duluan dulu deh sendiri dulu gitu. Nah, tapi cara gimana kalau tapi temen introvert yang kita pengen bantu dia gitu ya. Aku rasa bisa dimulai dengan kita sediakan aja ruang buat dia bisa merasa aman untuk cerita. Jadi bukan dipaksa kayak, lu ada apa, lu gimana kabarnya, lu cerita dong ke gue. Itu kan kayak paksaan ya. Tapi kalau paksaan gitu, kayak semua orang akan merasa kayak terbebani gitu untuk cerita. Nah kita nggak mau itu. Kita maunya orang itu cerita dengan kemauan dia sendiri gitu. Jadi kita bisa bilang ke temen kamu itu, kalau misalnya kamu ada apa-apa, aku bakal ada di sini kok. Aku bakal terbuka untuk cerita gitu. Dan kalau misalnya kamu butuh ruang untuk apa ya, nangis atau apa, aku bakal dengan terima gitu. Aku bakal jadi orang yang bisa menerima itu tanpa judgement, tanpa kamu jadi ntar disalahin gitu-gitu. Jadi kita membuka ruang untuk orang jadi percaya sama kita. Ya. Nah, tapi ya ini satu hal juga sih aku pelajari sebagai terapis gitu, bahwa ya kita bisa kayak gitu dan orang lain tetap nggak apa ya, nggak mau dibantu, dan itu nggak apa-apa gitu. Selama kamu udah punya niat untuk ngebantu orang, kita membuka ruang itu untuk orang cerita ke kita. Tapi kalau orang itu nggak mau dibantu juga nggak apa-apa gitu. Bukan tanggung jawab kamu untuk Ya. membantu orang itu keluar dari masalah dia gitu. Itu juga yang aku rasa penting sih. Jadi nggak kita selalu jadi apa ya, bagian savior gitu, penyelamat gitu. Ya. Itu juga nggak bagus sebenarnya gitu. Jadi kalau udah ada niat itu ya tinggal aja diomongin dengan seperti itu juga udah bagus banget sih. Tapi apakah problemnya mungkin tanpa kita sadari kita pernah ngejudge teman kita sehingga dia punya trauma baru kayak Bisa juga. ketika dia terbuka tiba-tiba kita responnya lu mendingan kayak gitu. Bisa juga, itu Atau, bagus. Iya kan kayak Boleh, iya. aku pernah notice kayak beberapa orang-orang yang mungkin di sekitar aku nggak terbuka, aku bisa refleksi diri aku, siapa tahu ada momen di mana aku bisa pernah melukai dia. Aku nggak ada niat melukai, Betul. tapi mungkin kalimat itu bikin dia kayak ya apaan sih Bila, harusnya dia nanggapin seperti ini gitu. Iya bener-bener, itu bagus banget tuh. Kayak kebiasaan, Iya. kan? Kayak gitu doang gitu misalnya. Atau enggak fokusnya ada kita lagi gitu ya, aku kayak pernah gini gitu loh. Oh Pernah iya, kan? bener, pernah, Ya kan? pernah. Dia Itu- cerita masalah dia kayak, ya aku juga gitu loh dulu. Ya kan? Akhirnya dia jadi merasa, loh kok aku gak denger ya gitu kan. Oh ya, aku juga pernah sih kayak pasangan aku dulu itu dia ngomong kayak gini kayak harusnya misalnya dia cerita sesuatu kayak baru aja dicuekin sama si A gitu ya. Terus aku harusnya bilang kayak si A emang gitu. Tapi aku nanggepinnya malah kayak ya biasa lah, namanya juga kehidupan ya, kita harus lebih dewasa gitu kan. Bisa jadi kan kalau cewek kayak kesel gitu, Iya, ngapain sih maunya ngapain salahin gue- si A gitu, kita iya. harus nge-support dia gitu. Tapi aku dari POV yang netral ya, Betul, ya namanya juga kehidupan, kita gak bisa kontrol. Nah kadang orang itu gak semuanya harus dinasihatin seperti itu ya. Iya betul banget. Jadi benar-benar tuh poin bagus banget sih Bilal. Itu juga hal yang aku juga awal-awal ya sebagai terapis tuh butuh untuk hilangkan tuh. Kasih saran. Oh itu kebiasaan kita kan ya. Orang cerita, aku ada masalah pacarku, udah putus aja ya kan. Iya. Padahal tuh orang tuh bukan butuh dinasehatin, cuman butuh didengar kayak, emang kenapa sih? Ada apa? Cerita dong gitu. Itu sih yang mahal tuh, skill itu mahal banget Iya. ya. Emang kita perlu latih sih sebagai Bener. seseorang gitu ya. Iya. Wah jahat tuh dia, emang kamu anak baik, kamu cantik ya. Emang dia jahat, emang dia tuh resek gitu ya. Itu mungkin cewek yang butuh denger itu sih. Alright. So, pertanyaan kedua, dan mungkin agak mirip dengan konteks yang kita bahas terakhir tadi ya. Dari Arya Saputra. Dia nanya, Kak, aku penasaran emang orang MPD itu gimana ya karakteristik dan kategorinya gitu. Dan kalau ada, boleh jelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami Kak. Oke, jujur ya, ini pertanyaan yang aku sering banget dapatkan gitu. Oh really? Ya, Di Instagram kamu gitu? nggak cuma di Instagram, tapi di ruang praktek pun kan banyak tuh ya, kayak misalnya, iya mamaku kayak NPD deh, temanku kayak NPD deh, bosku kayaknya NPD deh. Aku sering dengar itu berkali-kali di ruang praktekku.
Dan mungkin aku akan beda sih jawabannya sama yang kamu ekspektasikan gitu. Ya, ya. NPD itu kan suatu disorder kan, narcissistic personality disorder. Dan disorder itu bukan hal yang kita sebaiknya ya, sebagai orang manusia awam gitu, kita gunakan dengan semudah itu. Kenapa? Karena itu adalah disorder yang cuma bisa diberikan, didiagnosa oleh ya profesional di bidangnya kayak psikiater, psikolog. Jadi itu sebaiknya ya kita nggak gunakan sehari-hari seperti ini. Persis kayak kata autis, itu kan juga sama diagnosa yang nyata. Ada orang yang secara nyata mengalami autism dan kita nggak bisa pakai kata autis segampang itu sehari-hari karena itu kan kayak jadinya bikin blurry ya antara yang beneran sama yang kesannya kayak autis. Sama juga NPD juga sama. Aku semakin melihat pattern di mana NPD itu digunakan sering banget sampai mulai kehilangan maknanya. Jadi orang yang kayak kesannya bossy aja atau apa ya, atau misalnya nyebelin, kita langsung ngomong NPD dia gitu. Kan gak bagus juga ya. Sama kayak tadi, itu melabeli lagi. Kita ngejudge lagi, kita bukan menggunakan label sebagai memahami, tapi sebagai label untuk menjudge seorang. Dan aku rasa itu gak bagus. Walaupun ya, aku juga tahu bahwa orang yang manipulatif, orang yang mungkin punya sifat narsistik yang lumayan tinggi itu emang ada. Dan aku tahu dampaknya juga sangat besar ke orang gitu. Jadi aku rasa ya, untuk orang-orang yang tadi ya, misalnya pakai kata NPD, mungkin diganti aja dengan kata orang yang terlalu narsistik. Itu nggak masalah kan, bukan disorder ya. Bukan disordernya ya. Atau orang yang manipulatif, itu masih oke lah. Kita bisa tahu bahwa manipulasi itu kayak gimana sih. Mungkin orangnya suka ngomongin hal tapi nggak benar, suka bohong, itu kan manipulatif. Oke, itu oke. Tapi jangan pakai kata NPD karena terlalu kuat maknanya gitu. Nah, terus tadi pertanyaannya adalah, terus gimana dengan orang-orang seperti ini? Karena kita tahu ada kan orang seperti itu. Aku yakin pasti Bilal juga pasti pernah lah mungkin bersinggungan dengan orang yang mungkin manipulatif, mungkin orang yang kurang empati, orang yang kayaknya tuh merasa maunya benar. Nah, gitu kan biasanya ya. Kamu disalahkan benar. Kamu disalahkan gitu. Nah, gimana caranya adalah, ya kita harus tahu dulu bahwa kita itu memahami bahwa orang seperti itu tadi itu bahas panjang lebar ya. Pasti ada sesuatu di baliknya yang terjadi gitu. Dan memang kita sebagai korban, tapi pasti ada sesuatu yang membuat dia jadi seperti itu gitu. Dan tadi seperti aku bilang juga bahwa kita bisa kok ada jeda antara perilaku dia dengan reaksi kita. Karena kadang-kadang kita nggak sadar bahwa reaksi kita tuh juga bisa membuat orang tuh jadi makin parah lagi. Benar. Bisa gitu. Jadi misalnya kalau kita nggak punya boundaries ya, kita orang minta apa, ya udah. Kamu mau kemana, kita ikut. Itu kan sebenarnya juga bisa membuat orang jadi, oh kamu tuh nggak punya prinsip ya. Kamu tuh bisa dimanfaatkan ya. Bukankah orang yang narsistik, manipulatif itu bisa memanfaatkan itu di kamu gitu. Makanya kita perlu refleksi lagi. Yes, emang ada orang seperti itu di luar sana. Tapi kenapa kamu terpengaruh banget sama orang seperti itu? Kenapa kamu selalu ketemunya sama orang seperti itu? Oke. Kenapa kamu dimanfaatkan sama orang seperti itu? Pasti ada sesuatu. Gitu loh. Orang manipulatif ketemu orang gak enakan, jadi makin giring ya. Gitu. Jadi kita bisa dari situ sih sebenarnya. Dibanding judge orang itu ya, lebih ke kenapa aku mau aja digituin. Kenapa aku nggak bisa ngomong balik ke dia? Kenapa aku ngikut aja? Kan itu kan bisa direfleksikan sendiri ya. Gitu. Berarti NPD emang levelnya setinggi itu kali ya. Kalau kita emang gali lagi gitu. Apa? Ada nggak hal yang kamu tahu yang aku nggak tahu tentang level NPD setinggi apa sih sehingga ada kata-kata disordernya gitu? Jadi gini, sebenarnya kenapa bisa suatu tuh disebut disorder itu karena itu levelnya. Jadi misalnya aku sih nggak ada level spesifiknya, aslinya nggak ada, cuman analogi aja. NPD, jadi gini, sebenarnya kita semua tuh punya sifat narsistik kok. Kayak aku, Bilal tuh punya sifat narsistik. Pasti ada. Kalau nggak ada, nggak mungkin ada orang yang bikin konten kayak aku mau dikenal. Pasti ada sifat narsistik. Ada sifat empati juga. Ada sifat mau nolong. Ada sifat egois. Kita semua tuh manusia punya semua sifat itu dalam diri kita. Nah, yang sehat adalah orang yang punya kepribadian yang seimbang, yang fleksibel. Ya, jadi misalnya pas aku lagi di kantor, aku butuh untuk speak up, aku bisa mengeluarkan sisi pede aku, sisi asertif aku. Tapi kalau aku sama pasangan aku bisa mengeluarkan sisi empati aku, sisi yang mendengarkan aku. Itu adalah orang dengan kepribadian yang sehat, yang fleksibel, bisa ikut sama semua situasi yang tergantung situasinya gitu. Nah, kenapa orang bisa disorder? Salah satunya adalah karena itu ada sisi dia yang gak seimbang. Jadi dia punya sifat narsistik, cuman itu levelnya 190, empatinya mungkin ya
nol atau berapa lah, dikit banget gitu. Hmm. Jadi sama semua orang dia cuma bisa mengeluarkan sisi narsistiknya, dan dia nggak bisa adjust diri dia tergantung situasi gitu loh. Jadi kaku, kayak cuma punya satu alat doang untuk misalnya mau bangun rumah, cuma punya palu doang. Iya. Nggak bisa kan, kaku. Jadinya palu itu kena orang nanti pukul orang ya gitu loh. Jadi nggak bisa gitu. Jadi itulah yang membuat orang tuh narsis NPD itu ya, salah satunya karena itu. Dan juga ada checklist yang nanti orang yang psikolog psikiater bisa cek gitu loh. Ya, Gitu. ya mungkin kalau di konteksnya aku berteman dengan banyak orang, aku sempat ketemu beberapa orang yang memang, let's say ada si A yang menceritakan tentang situasi atau kondisi dia gitu. Terus si B ini bukannya berempati atau mungkin dia nimbrung untuk diskusi tentang yang terjadi sama si A, dia malah langsung, iya aku nih ternyata juga gini panjang lebar, akhirnya itu diambil panggungnya oleh dia gitu. Iya. Dan itu mungkin orang bisa aja langsung, wah ini NPD. Iya, bisa. Padahal bisa jadi si B tadi nggak tempat bercerita kan. Iya betul. Jadi wah pas banget nih gue cerita sekarang gitu ya. Iya bisa banget. Jadi kita mesti melihat itu dari situ sih, Ya. Bilal. Ya. Oke, kita pindah ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga dari Zena Riko. Dia nanya, Kak, memangnya ada ya orang yang tenang sekali sehingga ada situasi dan kondisi yang memang menegangkan dia tetap bisa calm. Apakah ini suatu kelebihan atau ini memang suatu hal yang harusnya kita lebih teliti, lebih dalam? Menarik ya. Kayak ada Menarik. orang kayak misalnya let's say ada Iya. gempa bumi atau kebakaran dan lain-lain, orang kayak tenang. Apakah dia udah terlalu stoik atau memang dia nggak ada trauma atau dia tidak ada attachment dengan kata-kata, dia nggak pernah baperan, dia nggak pernah gampang emosian dan segala macam Oke. gitu. Menarik sih pertanyaannya. Jadi aku merasa dulu aku orang yang, bahkan sekarang pun ya, aku adalah orang yang tenang itu gitu. Nah, orang-orang melihat aku yang dulu itu mungkin ya tenang, kalau misalnya ada masalah aku tuh orang yang chill, Iya. nggak pernah nangis ya, nggak pernah ada nangis, nggak pernah kayak marah, nggak pernah apa gitu. Tapi dulu inget kan ya, pernah ada semacam perkataan di mana orang yang tenang itu kalau lagi marah dia bisa meledak. Pernah kan? Iya, iya. Dan itu benar banget di aku waktu itu. Dan kalau aku marah aku bisa meledaknya gitu, atau enggak aku bisa diamin orang itu sampai berhari-hari. Separah itu. Artinya apa? Tenang yang versi aku dulu tuh masih tenang ya sebenarnya, bukan tenang aslinya aku tenang, tapi rasa marahku, kecewa aku, takut aku tuh dipendam gitu loh. Iya. Dipendam kayak dalam suatu lemari, dipendam kayak baju, dipendam banyak banget, pas dibuka langsung meledak semua pakaiannya gitu loh. Iya, iya. Ya kan? Apakah itu sehat berarti? Ya enggak. Karena berarti ya masih ada emosi-emosi yang aku belum proses waktu itu gitu loh. Yang ternyata ada, cuman aku nggak sampaikan. Nah itu nggak bagus juga kan. Orang lain juga bingung akhirnya, kenapa sih kayak gitu tiba-tiba, kenapa aku tiba-tiba didiemin, padahal sebelumnya nggak apa-apa. Itu kan jadi nggak bagus juga tuh hubungan. Aku jadi kayak kesannya orang yang egois dan jadinya tiba-tiba meledak sendiri tanpa alasan juga yang jelas. Akankah lebih baik kalau kita bisa ada emosi, aku mungkin kesel sama ucapan dia dan aku bisa bilang ke dia, tapi nggak perlu meledak, nggak perlu diamin dia. Yeah. Itu lebih enak, dia ngerti sama kenapa aku marah, aku juga bisa kasih tahu kalau kamu sebaiknya kayak gini nanti lain kali ya, gitu-gitu kan lebih enak ya secara hubungan. Nah itu adalah tenang yang sifatnya lebih ke arah kurang sehat gitu, karena ada emosinya ada cuman dipendem. Nah tapi ada juga orang yang pada akhir tenang karena tadi ada jeda itu ya kan. Iya. Jadi tenang ini didapatkan dari proses mengenal diri, berkembang, bertumbuh, dan lebih kayak bisa ada jeda, ya kan. Jadi kalau misalnya tadi kayak Bilal tadi bilang, pas ada komentar di podcast, kamu bisa lebih kayak, oh oke, aku bisa balas dengan lebih bijaksana. Itu juga tenang kan? Tenangnya udah beda, bukan karena kamu pendem itu, tapi karena emang sudah bisa melihat dari situasi yang lebih luas, bisa mengerti juga mungkin dia emang banyak rasa bitter dalam hatinya mungkin atau apa. Jadi bisa balas dengan, ayo udahlah gitu, thank you atau apa gitu kan. Nah itu tenang yang beda level tuh jadi. Jadi tergantung ya, orang bisa refleksi tenang kamu tuh yang mana nih. Tenang yang kayak ada baju di lemari penuh buka meledak, atau tenang yang memang ada jeda itu tuh. Gitu sih. Bagus sih. There's two types of tenang. Tenang pertama itu kayak jadi bom waktu kalau kamu itu malah ngumpul masalah dan ketika itu meledak berbahaya juga ke kamu dan orang di sekitar kamu. Tenang kedua karena dia memang udah berpengalaman dengan menghadapi situasi, harusnya dia tidak overreaktif ya. Dan itu tenang yang bijak. Lebih bijaksana. Dan aku mau teman-teman di sini semakin kita bertumbuh, semakin kita belajar, kita masuk ke fase tenang yang lebih bijak ini gitu ya. Anyway, seru sekali hubungan bareng Sheila hari ini, dan no wonder sih aku ajak kamu lagi ke suara berkelas dan
aku bakal ngajak kamu lagi karena aku sangat senang ketika ngajak orang di fase dia bertumbuh dan banyak hal yang ingin kita ngobrol di sini. Yes. Sela, sebelum kita tutup, the worst advice yang pernah Sela terima. Waduh. Aku nggak tahu ya apakah ini the worst advice, tapi yang kepikiran di aku ya, Yep. secara cepet gitu. Ini sih, jangan peduli sama pendapat orang. Jangan Wis, peduli pada pendapat pendapat orang. Mungkin orang kayak pikir, wah kok aneh banget gitu Iya. kan. Gini, kenapa aku nggak suka sama advice itu? Karena bagaimanapun kita tuh makhluk sosial yang butuh validasi orang gitu. Kita makhluk sosial gitu. Kita bukan makhluk yang memang bisa hidup sendiri di gua, di pulau mana gitu kan, nggak bisa Iya. gitu. Kita walaupun bisa, tapi kita tetap ada desire untuk koneksi gitu. Jadi kalimat itu walaupun terkesan kayak enak ya kalau misalnya aku bisa posting konten tanpa aku takut sama komentar orang, tapi pada akhirnya kita nggak bisa mempraktekkan itu secara nyata, karena pada akhirnya pasti kita akan peduli sama orang lain gitu. Misalnya kita dapat komentar positif, pasti kita seneng kan? Iya. Kita nggak bisa deny itu gitu. Jadi aku nggak suka sama komentar itu. Tapi advice itu, cuman aku bisa kasih semacam advice, bukan advice sih, cuman prinsipku yang lebih aku rasa netral gitu, kayak seimbang. Itu kita nggak perlu peduli sama pendapat semua orang, tapi kita bisa peduli sama pendapat orang yang kita memang anggap berharga gitu. Orangnya misalnya orang yang emang teman kita yang deket Iya. banget, pasangan kita, keluarga kita yang emang peduli sama kita, atau komentar yang bisa membangun kita gitu. Jadi kita nggak usah peduli sama semua komentar orang, tapi kita bisa memilih mana yang meaningful dan berguna dan bermanfaat buat kita bisa bertumbuh. Karena kalau misalnya kita nggak peduli sama sekali kan bahaya juga ya. Bisa jadi kita bisa berkembang dari situ ya kan? Gitu. Jadi aku rasa sih itu yang lebih seimbang sih advice-nya. Wow, itu bagus banget Sela. Dan ya, aku happy sekali hari ini. Aku banyak sekali mencatat dan ini salah satu obrolan yang kayak lempeng aja gitu. Kayak kita nggak persiapin pertanyaan ini, Sela juga nggak persiapin jawabannya dan tadi obrolan yang sangat aku senangi dan thank you Sela for coming to Suara Berkelas lagi. Dan bagi teman-teman yang nonton video ini sampai di menit ini, aku cuma mau bilang bahwa aku senang sekali mencatat dan gak ada ruginya kalian mencatat. Dan kalau kalian yang juga pengen mencatat kayak aku, mungkin juga bisa nulis kayak Sela. Aku menyarankan kalian langsung aja order jurnalnya Suara Wih, Berkelas. keren. Dan kalian juga bisa belajar banyak dan gak ada salahnya kalian nonton Suara Berkelas sambil mencatat juga. Dan itu pasti ilmu yang lebih masuk. Thank you for coming. Aku happy sekali, sehat terus Sela. Thank you, Terus Bilal. berkembang. Sampai jumpa semuanya.